Tikus yang memakan wajah ibuku. Di ujung desa, berdiri sebuah rumah tua milik Mak Rasti, seorang janda yang kehilangan suaminya bertahun-tahun lalu karena demam tinggi yang tak kunjung reda. Sejak saat itu, Mak Rasti hidup berdua dengan anak lelakinya, Surya, yang kini beranjak dewasa dan bekerja membantu para petani di sawah. Mereka hidup sederhana, bergantung pada hasil kebun dan ayam peliharaan di halaman belakang. Namun dalam 2 bulan terakhir, suasana rumah itu berubah. Setiap malam, terdengar suara langkah-langkah kecil di dalam dinding. Awalnya, hanya seperti bunyi cakar binatang kecil, tapi makin lama semakin keras, seperti puluhan kaki yang berlari bersamaan. Lalu muncul bau anyir dari kolong dapur, disusul dengan gigitan-gigitan kecil di karung beras, di sudut meja, bahkan di pakaian yang tergantung. Tikus-tikus datang, namun bukan tikus biasa. Mereka terlalu besar, terlalu diam, dan terlalu berani. "Lihat, Mak," ujar Surya suatu sore ketika ia menaruh bangkai seekor tikus di atas meja. "Aku pasang jebakan dengan paku dan pisang busuk, tapi waktu kutemukan badannya begini." Bangkai itu robek di bagian perut, seolah ada yang menggerogotinya dari dalam. Bulu-bulunya lenyap dan tulangnya tampak licin. Tidak ada darah segar, hanya bau busuk yang menusuk hidung dan lendir yang lengket. Mak Rasti menatapnya tanpa berkata apa-apa. Matanya sayu, lelah, seolah sudah pasrah pada apapun yang akan datang. "Mungkin ada sesuatu yang membuat mereka datang," katanya lirih sambil menatap lantai. "Sejak ayahmu meninggal, aku sering dengar suara di bawah rumah. Mungkin sekarang mereka lapar." Surya menelan ludah. "Tikus lapar, Mak, bukan makhluk halus. Namun bahkan ia sendiri tidak yakin." Malam turun cepat hari itu. Langit berwarna hitam kelam tanpa bintang. Hujan mulai turun, disertai kilat yang menyambar di balik hutan bambu. Di tengah suara derasnya air, terdengar lagi suara yang sudah menjadi mimpi buruk. Langkah-langkah kecil, cepat, berserakan, datang dari segala arah. Dari dapur, dari kolong tempat tidur, dari atas langit-langit. Mak Rasti menggenggam obor kecil. "Kau dengar, Surya?" Suaranya bergetar. Surya berdiri, mengambil parang di dekat pintu. "Aku akan lihat." Namun sebelum ia sempat melangkah, suara panci jatuh bergema dari dapur. Dentingannya memecah kesunyian, diikuti dengan bunyi berisik seperti benda-benda yang diseret. Mak Rasti berjalan lebih dulu. Tubuhnya gemetar, tapi langkahnya pelan dan pasti. Cahaya obor di tangannya bergetar lembut, menyorot dinding kayu yang lembab dan hitam. Di dapur udara terasa lebih dingin dari biasanya. Bau busuk mulai tercium tajam, seperti daging mentah yang disimpan terlalu lama. Saat cahaya obor diarahkan ke meja, Mak Rasti menahan napas. Belasan tikus berdiri di atas piring dan mangkuk. Tubuh mereka besar, matanya menyala merah, dan mereka tidak bergerak sedikit pun, seolah sedang menunggu. Satu di antara mereka, yang paling besar, berdiri tegak di tengah. Bulunya berkilat basah, seperti dilumuri darah. Dari moncongnya menetes cairan hitam yang menimbulkan asap tipis ketika menyentuh kayu meja. "Ya Tuhan," bisik Mak Rasti, mundur selangkah. Tikus besar itu menatap langsung ke matanya, kemudian mengeluarkan suara rendah yang aneh, bukan seperti tikus mencicit, melainkan seperti desis panjang yang nyaris menyerupai tawa manusia. Obor di tangan Mak Rasti bergetar hebat, api menari liar, bayangan di dinding tampak seperti ratusan sosok yang bergerak. Tikus itu berjalan perlahan di atas meja, langkahnya pelan, lalu melompat turun. Ia mendekat, langkah demi langkah, hingga jarak di antara mereka hanya sejengkal. Mak Rasti mencoba memundurkan tubuh,
tapi kakinya tersandung ember. Dalam sekejap, tikus itu meloncat. Teriakan panjang pecah, memecah malam. Obor jatuh, nyaris padam, dan api kecil menyalakan tumpukan jerami di sudut dapur. Surya berlari dari kamar dengan parang terangkat. Ia menendang pintu dapur dan langsung terhenti di ambang. Dalam cahaya yang berkedip dari obor yang hampir mati, ia melihat ibunya tergeletak di lantai, menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Tikus-tikus berhamburan keluar dari celah-celah kayu, melintas di kakinya tanpa takut. Ia berlari mendekat. Wajah Mak Rasti berlumuran darah. Pipi kirinya sobek, meninggalkan jejak gigitan kecil yang membentuk pola melingkar. Seolah ada sesuatu yang menggambar di kulitnya dengan gigi. "Mak," Surya berusaha mengangkatnya. "Mak, buka matamu." Mak Rasti hanya menggeliat pelan. Nafasnya pendek, matanya terbuka sebagian, menatap kosong ke langit-langit. Surya mengangkat obor, menatap ke sekitar. Ia berusaha mencari tikus yang menyerang, tapi tidak satu pun terlihat. Hanya suara gemericik air hujan dan gemeretak api kecil di sudut ruangan. Saat ia menatap wajah ibunya lagi, ia terkejut luka itu bergerak. Kulit di tepi sobekan berdenyut perlahan, seperti ada sesuatu yang merayap di bawahnya. "Mak," bisiknya gemetar. Mak Rasti menjerit pendek, lalu pingsan. Surya membawa ibunya ke kamar, menutup luka dengan kain bersih, dan berusaha menghentikan pendarahan. Tapi setiap kali kain itu diangkat, darahnya muncul lagi, lebih banyak dari sebelumnya, bercampur dengan lendir hitam yang berbau busuk. Malam itu ia tak tidur. Ia duduk di depan kamar ibunya, memegang parang dengan tangan gemetar. Dari luar jendela, suara tikus-tikus terdengar jelas, seolah berkumpul di bawah rumah. Bunyi cakaran terdengar di lantai papan ritmis, seperti langkah kaki kecil yang sedang menari. Tepat di tengah malam, sesuatu membuat Surya menoleh. Dari celah lantai di dekat kakinya, muncul seekor tikus kecil. Tapi tikus itu tidak biasa. Matanya merah terang, dan di wajahnya terdapat potongan daging manusia yang masih menempel, seperti sisa kulit pipi. Tikus itu menatap Surya, lalu berlari ke arah kamar Mak Rasti. Surya menjerit, menebaskan parang, tapi tikus itu menghilang di bawah pintu. Ketika ia menerobos masuk, Mak Rasti sudah duduk di tepi ranjang, matanya terbuka lebar. Cahaya pelita menyorot wajahnya dan Surya menahan napas. Luka di pipinya kini tertutup, tapi bukan dengan kulit. Luka itu kini seperti ditambal dengan daging baru, lebih gelap, lebih kasar, dan tampak masih basah. "Mak, kau sudah sadar?" Mak Rasti memutar kepala perlahan. Bibirnya bergerak, tapi yang keluar bukan suara manusia. Suara itu lirih, mendesis dan serak. "Mereka lapar, Surya," katanya dengan suara yang nyaris bukan miliknya. "Jangan usir mereka. Mereka butuh tempat." Surya mundur, tubuhnya gemetar hebat. "Mak, apa maksudmu?" Namun ibunya hanya menatap kosong, lalu tersenyum samar. Dari sudut bibirnya, sesuatu kecil merayap keluar ekor tikus yang menggeliat pelan sebelum masuk lagi ke dalam luka di pipinya. Surya berteriak sekeras mungkin, tapi tak ada yang mendengar. Hujan menelan semua suara. Dan di luar sana, di bawah rumah yang tua itu, ratusan pasang mata merah menyala menatap ke arah jendela, menunggu giliran mereka keluar. Malam itu, desa Lembah Sepi kembali hidup tapi bukan oleh manusia. Sejak malam berdarah itu, rumah di pinggir sungai itu seperti ditinggalkan oleh cahaya. Bahkan ketika matahari sedang tinggi, sinarnya enggan masuk ke celah-celah dinding papan. Udara di dalam rumah selalu lembab dan berat, seperti ada sesuatu yang menggantung di antara atap dan lantai. Bau amis bercampur garam,
seperti daging mentah yang disimpan di air asin terlalu lama. Mak Rasti sudah tidak pernah keluar kamar. Pintu kamarnya selalu tertutup, hanya terbuka sedikit setiap pagi ketika Surya membawa air sumur di dalam kendi tanah liat dan segenggam garam di atas daun pisang sesuai permintaannya. Ia tidak mau nasi, tidak mau sayur, tidak mau apapun, hanya air dingin dan garam. Surya heran garam itu tidak pernah berkurang. Setiap ia kembali keesokan hari, garam yang diletakkan di mangkuk tanah itu masih utuh, tapi warnanya berubah. Dari putih menjadi abu-abu, lalu kehitaman, seolah menyerap sesuatu yang busuk. "Mak, makanlah sedikit," kata Surya suatu pagi, mencoba membuka pintu lebih lebar. Namun suara lirih dari dalam menghentikannya. "Jangan buka, angin luar membuat mereka resah." "Siapa yang resah?" tanya Surya. Suaranya gugup, namun tak ada jawaban, hanya bunyi gesekan kain di ranjang, dan sesuatu yang bergerak pelan seperti langkah-langkah kecil. Ia menempelkan telinga ke pintu. Dari dalam terdengar bunyi yang sudah ia kenal. Krek, krek, krek. Suara halus seperti sesuatu yang sedang mengunyah perlahan, ritmis lama. Bau busuk yang menempel di udara seolah semakin tebal setiap kali suara itu terdengar. Hari-hari berikutnya berjalan lambat, dan malamnya lebih panjang dari biasanya. Surya jarang tidur. Ia duduk di ruang depan dengan parang di pangkuan, menunggu sesuatu yang ia sendiri tak tahu. Setiap malam, suara di dinding semakin sering. Tikus-tikus berjalan tanpa takut, melintas di hadapannya seperti pemilik rumah yang sebenarnya. Kadang mereka berhenti di dekat kaki Surya, mendongak menatapnya dengan mata kecil berkilat merah. Ketika Surya melempar kayu atau batu, mereka tak lari. Mereka hanya bergeser sedikit, lalu menatap lagi. Ada sesuatu di tatapan itu, bukan ketakutan, bukan lapar, tapi rasa memiliki. Suatu malam, Surya berusaha mengusir rasa takut dengan menyalakan dupa. Ia menaruh satu batang di setiap sudut rumah, dapur, kamar depan, dan ruang tengah. Asap putih berputar lembut, bercampur aroma harum yang seharusnya menenangkan. Tapi malam itu, bau dupa malah bercampur dengan sesuatu yang lain, bau daging terbakar dan darah basi. Ketika Surya hendak menaruh dupa terakhir di depan kamar ibunya, pintu kamar itu bergetar perlahan dari dalam. Tok, tok, tok. Seperti ada yang menekan dari baliknya. Ia mundur, lalu pintu itu sedikit terbuka sendiri. Dari celah yang gelap, sepasang mata menatapnya mata ibunya, tapi tidak lagi seperti dulu. Kelopak matanya tampak bengkak dan kemerahan. Bola matanya memantulkan cahaya pelita dengan warna aneh, kehijauan. "Mak, padamkan apinya." Suara Mak Rasti terdengar berat dan serak, seolah berasal dari dalam dada. Mereka tidak suka bau itu. Surya menelan ludah. "Mak, ini cuma dupa untuk mengusir bau." "Tidak." Suara itu meninggi, lalu tiba-tiba lirih lagi. "Kau mau mereka marah?" Pintu menutup perlahan, meninggalkan Surya terpaku dengan tangan gemetar. Dari dalam kamar terdengar lagi bunyi yang membuat perutnya mual. Krek, krek, krek. Diselingi bunyi desis lembut. Seolah ada yang sedang makan, tapi sangat pelan, penuh kenikmatan. Keesokan paginya, Surya menemukan sesuatu di lantai ruang depan. Segumpal rambut panjang berwarna keabu-abuan basah dan menempel pada potongan kecil kulit yang sudah kering. Bau busuknya sangat tajam hingga membuat mata berair. Ia berteriak memanggil ibunya, tapi tak ada jawaban. Ketika ia mengetuk pintu kamar, hanya keheningan yang menyahut. Ia ragu untuk masuk, tapi rasa khawatir membuatnya nekat. Pintu kamar terbuka dengan suara decit panjang, dan udara di dalamnya begitu pekat hingga sulit bernapas. Di tengah kamar,
Di atas ranjang, duduk Mak Rasti dengan posisi kaku. Wajahnya tertutup kain putih tebal, tapi darah sudah menembusnya, membentuk bercak hitam keunguan di bagian pipi dan dagu. Tangannya memegang sebuah wadah kecil dari tanah liat, dan di dalamnya terdapat beberapa butir garam yang kini berwarna merah. Surya hampir muntah. "Mak," suaranya serak. "Aku panggil dukun ya, lukanya makin parah. Aku takut." "Jangan," potong Mak Rasti cepat, tapi tanpa menoleh. "Kenapa, Mak?" "Mereka tidak suka orang lain datang. Mereka takut diusir lagi." "Siapa yang mereka itu, Mak?" Keheningan panjang. Lalu suara Mak Rasti pelan, nyaris berbisik. "Yang menolongku malam itu, yang tinggal di bawah kulitku sekarang." Surya membeku. Ia ingin marah, ingin membantah, tapi tenggorokannya kering. Mak Rasti perlahan menoleh. Kain putih di wajahnya bergerak sedikit, dan dari sela kain itu menetes cairan hitam kental yang menimbulkan bau busuk menusuk hidung. Surya mundur, napasnya tersengal. "Mak, apa yang terjadi padamu?" "Tidak apa-apa, Surya. Mereka sedang memperbaiki aku, mengganti bagian yang rusak," jawabnya datar. "Kau harus bersyukur. Ibumu disayangi mereka." Malam itu, Surya tak berani tidur di dalam rumah. Ia duduk di beranda, sambil membawa parang, memandangi sungai yang mengalir perlahan di bawah sinar bulan. Namun keheningan itu rusak ketika suara mencicit halus datang dari arah bawah rumah. Ia menunduk, mencoba mengintip lewat celah lantai. Ada puluhan tikus berlarian di sana, lebih besar dari sebelumnya. Bulu mereka basah dan gemuk seperti baru meminum sesuatu yang kental. Di tengah-tengahnya, seekor tikus betina besar duduk diam, perutnya menggembung, dan di sekitarnya tampak anak-anak tikus kecil yang baru lahir merah, belum berbulu, menggeliat lemah. Yang membuat Surya hampir pingsan adalah ketika salah satu tikus kecil itu mengangkat kepala, dan di wajahnya terlihat sesuatu yang menyerupai bibir manusia kecil. Surya meloncat mundur dan menutup mulutnya agar tidak berteriak. Namun dari kamar ibunya terdengar suara lembut yang membuat darahnya membeku. "Tenanglah, Surya. Mereka keluargamu juga sekarang." Keesokan paginya, ketika kabut turun, Surya mencoba mencari pertolongan. Ia berjalan ke rumah Mbah Rangkah, satu-satunya dukun tua di desa. Tapi begitu Surya menceritakan apa yang terjadi, wajah Mbah Rangkah langsung pucat. "Pulanglah," katanya cepat. "Jangan bawa ceritamu ke sini." "Tapi Mbah, Ibu..." "Bukan ibumu lagi yang di rumah itu. Itu sudah jadi sarang. Kau tak bisa menolongnya." Surya marah, mencengkeram lengan tua itu. "Apa maksud Mbah?" Mbah Rangkah menatapnya lama, lalu berbisik pelan. "Dulu, puluhan tahun sebelum kau lahir, sungai di belakang rumahmu adalah tempat pembuangan bangkai. Tikus-tikus itu memakan daging manusia mayat korban penyakit, bayi yang dibuang, binatang busuk. Mereka tak mati. Mereka belajar rasa daging manusia, dan mereka menunggu seseorang yang bisa jadi inang." "Inang?" Surya hampir tak bisa bernapas. Ya, tubuh manusia yang lemah, yang sendirian, yang pernah menatap mereka tanpa takut. "Sekarang kau tahu siapa yang mereka pilih." Surya berdiri terpaku, jantungnya berdegup keras. "Kalau begitu, aku akan bakar rumah itu." Mbah Rangkah menggeleng pelan. "Kau bakar rumah itu, mereka akan keluar, dan desa ini tak akan punya malam lagi." Surya meninggalkan rumah itu dengan kepala penuh suara-suara. Angin terasa dingin menusuk, dan di kejauhan, dari arah rumahnya, terdengar lolongan samar seperti suara bayi yang lapar.
Malamnya, Surya kembali ke rumah dengan tubuh gemetar. Ia membawa pelita dan air garam. Di dapur, tikus-tikus berlarian di dinding, melintasi kakinya tanpa rasa takut. Satu di antaranya berhenti di dekat panci tua, berdiri dengan dua kaki, lalu menatap Surya lama, dan senyumnya terbentuk di wajah kecil binatang itu, senyum aneh yang bukan milik hewan. Surya hampir menjatuhkan pelita. Ia berlari ke kamar ibunya, mendobrak pintu. Kamar itu kosong. Yang tersisa hanya kain pembungkus wajah Mak Rasti, tergeletak di lantai basah oleh darah dan cairan hitam. Di dinding, terdapat jejak-jejak kecil, seperti tapak kaki tikus, yang membentuk garis dari ranjang ke bawah lantai. Surya menunduk, mencoba mengintip lewat celah papan. Tapi sesuatu muncul lebih dulu tangan manusia. Lemah, kurus, tapi jelas tangan ibunya. Jari-jarinya bergerak pelan, seperti mengais udara. Dari bawah rumah, terdengar suara berat, parau, yang tak mungkin berasal dari manusia. Jangan usir mereka, mereka lapar. Suara itu membuat Surya mundur ketakutan. Lalu dari bawah lantai, muncul belasan tikus hitam besar. Tubuh mereka berkilat oleh darah, dan di antara mereka tampak sosok wajah ibunya setengah manusia, setengah sesuatu yang lain. Dagingnya terbuka di sana-sini, tapi matanya penuh ketenangan. "Surya," katanya dengan suara bergetar aneh. "Lihat, mereka menyembuhkanku." Surya berteriak, menjatuhkan pelita. Api kecil menjalar di lantai papan, tapi tubuh Mak Rasti justru mendekat, merangkak perlahan dengan puluhan tikus di punggung dan wajahnya. Ia tersenyum, darah menetes dari pipinya yang terbuka. "Tikus-tikus ini bukan binatang, Surya," katanya lembut. "Mereka keluarga yang lapar." Malam itu, dari luar rumah, warga desa yang masih berani melintas bersaksi bahwa mereka mencium bau daging terbakar dan mendengar tawa lirih dari balik asap hitam. Namun tidak ada yang datang menolong. Tidak ada yang berani mendekat. Dan sejak hari itu, rumah di pinggir sungai itu disebut rumah garam busuk, tempat di mana manusia dan tikus berbagi wajah, dan di mana setiap malam terdengar suara mengunyah pelan dari balik tanah yang lembab. Malam terakhir turun dengan hujan deras, seolah langit ikut berduka atas sesuatu yang akan segera terjadi di rumah itu. Angin menampar genting, membuatnya berderak dan berdecit seperti rintihan. Sungai di belakang rumah meluap, arusnya membawa dedaunan, ranting, dan bangkai tikus-tikus yang hanyut entah dari mana. Surya duduk di depan pintu kamar ibunya. Di tangan kanannya, sebatang kayu bakar menyala, jadi satu-satunya cahaya yang tersisa. Pelita sudah padam, minyaknya habis sejak sore. Dinding papan bergetar setiap kali petir menyambar. Bau daging busuk makin kuat, menusuk, sampai-sampai membuat mata berair dan lambungnya bergolak. Di dalam kamar, sejak sore tadi tak terdengar lagi suara ibunya. Hanya sesekali terdengar sesuatu yang bergeser pelan di lantai, atau bunyi krek-krek dari arah ranjang. Surya tak berani membuka pintu. Ia takut pada apapun yang mungkin menunggunya di balik sana. Namun tikus-tikus itu sudah tidak lagi bersembunyi. Dari celah-celah lantai, dari sudut dinding, dari belakang lemari, mereka muncul. Puluhan, mungkin ratusan. Tubuh mereka hitam legam, bulunya basah, dan matanya menyala merah seperti bara api kecil. Mereka berjalan tanpa suara, mengitari kaki Surya, lalu naik ke dinding, menelusuri langit-langit yang rembes air. "Pergi, pergi kalian," seru Surya sambil mengayunkan kayu. Kayu panas itu mengenai satu ekor tikus besar, membuatnya terlempar dan menjerit. Tapi jeritannya bukan jeritan binatang. Lebih seperti teriakan manusia melengking, patah,
dan membuat bulu kuduk berdiri. Surya terdiam. Api di ujung kayu bergoyang, menciptakan bayangan panjang yang menari di dinding. Tikus-tikus lainnya berhenti sejenak, lalu menatapnya bersamaan. Hening. Lalu dari balik pintu kamar terdengar bunyi lembek, slap, slap, krek, seperti daging yang dirobek perlahan. Suara itu berirama, pelan tapi pasti, disertai desahan yang berat. Surya memaku pandangannya pada pintu itu. Hujan di luar seolah berhenti, hanya menyisakan suara kunyahan itu yang semakin jelas. Dengan tangan gemetar, ia mendorong pintu. Obor di tangannya bergetar hebat saat cahaya menembus celah pintu. Bau anyir langsung menghantam wajahnya, campuran darah dan daging busuk yang hangat. Di atas ranjang, tubuh Mak Rasti duduk tegak. Selimut menutupi kakinya, tapi bagian atas tubuhnya sudah bukan milik manusia lagi. Wajah itu sudah tak ada. Kulitnya lenyap, dagingnya habis dimakan, hingga menyisakan tulang tengkorak licin yang mengilap dalam cahaya api. Namun tubuh itu masih hidup. Dada dan pundaknya naik turun pelan, seperti orang yang sedang menarik napas dalam mimpi buruk yang tak berakhir. Belasan tikus menempel di wajahnya atau di tempat wajahnya dulu berada. Mereka menggigit, mencabik sisa-sisa otot dan menjilat darah yang mengalir dari leher. Setiap gigitan diiringi suara renyah yang membuat perut Surya terasa mual. Mak, bisiknya nyaris tak bersuara. Salah satu tikus menoleh. Dari moncongnya menetes daging segar. Ia menatap Surya dengan mata merah menyala, lalu menyelam masuk ke rongga tengkorak itu. Saat itulah Surya melihatnya dari lubang tempat mata ibunya dulu. Muncul dua tikus kecil berwarna merah muda, menggeliat mencari udara. Tubuh mereka masih basah, baru lahir dari dalam kepala Mak Rasti. Surya menjerit histeris. Ia melempar obor ke arah ranjang. Api menyambar cepat, menjilat kain selimut dan dinding kayu. Tikus-tikus itu menjerit dan berlarian keluar. Beberapa terbakar hidup-hidup. Bau bulu terbakar memenuhi ruangan, bercampur dengan bau daging gosong dan darah. Tubuh Mak Rasti tak bergerak, tapi dari tenggorokannya terdengar suara tawa pelan berat, patah-patah, seperti seseorang yang mencoba tertawa dengan paru-paru penuh darah. Api menjalar ke seluruh rumah. Surya berlari keluar, tapi sempat menoleh sekali lagi. Di tengah nyala api, ia melihat sesuatu yang tak bisa dilupakan. Wajah ibunya atau yang tersisa darinya seperti tersenyum. Tidak, bukan senyum manusia, tapi semacam lengkungan aneh di rahang yang sudah tak punya kulit. Dan di sekelilingnya, puluhan tikus berputar seperti menari mengelilingi tubuh itu sebelum semuanya terbakar. Surya berlari keluar rumah, menembus hujan dan lumpur. Dari kejauhan, rumah itu menjadi kobaran api yang besar. Petir menyambar, menambah warna oranye menyala di tengah gelap malam. Ia terjatuh di tanah, menatap api yang memakan habis kenangannya rumah, ibunya, dan hidup yang dulu tenang. Namun sebelum api benar-benar melahap segalanya, ia mendengar satu suara terakhir dari dalam rumah. Jangan usir mereka. Mereka lapar. Suara itu berat, serak, dan menggema di antara deru hujan. Keesokan paginya, ketika hujan sudah berhenti dan matahari muncul redup di balik awan kelabu, warga desa mendatangi tempat itu. Yang tersisa hanyalah puing hangus dan bau daging terbakar yang pekat di udara. Mereka menemukan Surya duduk di tepi sungai. Diam, matanya kosong, tubuhnya basah kuyup dan lumpur menempel di seluruh pakaian. Di tangannya, ia menggenggam sesuatu potongan kain putih, sisa perban yang dulu menutupi wajah ibunya. Beberapa warga mencoba berbicara padanya, tapi Surya hanya menggumam pelan. Dia masih di sana,
mereka belum kenyang. Saat mereka menelusuri reruntuhan, ditemukan belasan bangkai tikus. Tapi di tengah abu yang masih hangat, ada sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Tengkorak manusia tanpa wajah, bersih, licin, dan di dalam rongganya, segerombolan anak tikus kecil yang masih hidup hangat, merah, dan menggeliat di antara abu. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani tinggal di sekitar tempat itu. Rumah Mak Rasti menjadi legenda yang dituturkan dengan suara pelan di warung kopi atau di perapian saat malam turun. Mereka menyebutnya rumah bau daging busuk. Setiap kali hujan deras turun, bau itu muncul lagi, menyebar ke seluruh desa. Bau daging terbakar, amis darah, dan sesuatu yang manis, seperti buah yang membusuk. Orang-orang bersumpah bahwa bau itu datang dari arah reruntuhan rumah Mak Rasti. Dan bersama bau itu, selalu terdengar suara kecil, suara kunyahan pelan dari kegelapan. Kadang, jika berdiri cukup dekat dengan reruntuhan, bisa terdengar suara lain, samar dan nyaris seperti bisikan. Mereka lapar. Beberapa bulan kemudian, sungai di belakang desa meluap lagi. Saat airnya surut, orang menemukan sesuatu di tepi arus. Seekor tikus besar sebesar bayi manusia, dengan wajah aneh setengah hewan, setengah manusia. Bentuknya seperti wajah perempuan tua, rahangnya bengkok, dan di sisi pipinya menempel sisa kain putih yang terbakar. Orang-orang ketakutan. Mereka membakar bangkai itu, tapi malamnya, bau busuk justru menyebar lebih kuat. Dari dalam tanah yang lembab, muncul tikus-tikus baru kecil, berwarna merah muda, dan matanya berkilat merah. Mereka tidak takut pada manusia. Mereka datang ke rumah-rumah, ke dapur-dapur, bahkan naik ke tempat tidur saat malam. Tak ada yang tahu dari mana mereka berasal, tapi orang desa yakin satu hal, mereka lahir dari rahim kematian Mak Rasti. Surya menghilang beberapa hari setelah kejadian itu. Ada yang bilang ia gila dan melarikan diri ke hutan. Ada pula yang bersumpah melihatnya di tepi sungai, memberi makan sesuatu di bawah jembatan. Seseorang pernah mengikuti jejaknya. Ia mengaku melihat Surya duduk di bawah pohon beringin besar, memegang sesuatu di pangkuannya seekor tikus besar, yang kepalanya setengah botak, sedang menyusu pada luka di tangannya. Ketika orang itu berusaha mendekat, Surya menoleh, tersenyum lemah. Di wajahnya, di bawah kulit pipi, tampak sesuatu yang bergerak kecil, lincah, seperti hewan yang sedang menggeliat di balik daging. Mereka lapar, katanya pelan, dan aku satu-satunya yang bisa memberi mereka makan. Malam-malam setelah itu, desa Lembah Sepi tak pernah benar-benar tidur. Orang-orang mendengar bunyi di atap, di dinding, bahkan di bawah bantal. Tikus-tikus datang lagi, lebih besar, lebih banyak, dan lebih berani. Anak-anak hilang di malam hari. Mayat ternak ditemukan tanpa wajah. Dukun-dukun mencoba memagari desa, tapi setiap kali hujan turun, garis-garis garam mereka larut, dan suara kunyahan itu kembali terdengar. Di tengah semua ketakutan itu, satu legenda tetap hidup. Jika kau mencium bau daging busuk setelah hujan di lembah sepi, jangan menoleh, karena mungkin di belakangmu, sesuatu sedang mengunyah perlahan bukan makanan, tapi wajah orang yang paling kau sayangi. Dan jika kau mendengar suara lembut memanggil namamu dari kegelapan, itu bukan ibumu. Itu hanyalah tikus-tikus yang lapar, mencari wajah baru untuk dimakan. Tamat.